Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Winda Hanini Putri, 2. Lutfi Alifah Rahma, 3. Diajeng Afifah Melani, dan 4. Laila Nur Aziza. Kami akan menjelaskan tentang pengembangan sikap profesional dan syarat-syarat guru profesional. Selanjutnya yaitu topik pembahasan. Topik pembahasan yang pertama yaitu profesi keguruan dan guru profesional. Topik pembahasan yang kedua yaitu pengembangan sikap profesional guru. Topik pembahasan yang ketiga yaitu syarat-syarat guru profesional. Pendidikan adalah kunci kesuksesan dalam hidup, dan guru membuat dampak yang langgeng dalam kehidupan siswa mereka. Solomon Ortiz. Perkenalkan, nama saya Winda Handini Putri, NIM 18313131104. Di sini saya akan menjelaskan topik 1 yaitu tentang profesi keguruan dan guru profesional. Yang pertama yaitu ada pengertian profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Kemudian, profesi keguruan merupakan seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keguruan dan mempunyai keahlian dalam mengajar dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat yang membutuhkan ilmu yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengertian guru profesional, adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Guru profesional itu harus terdidik dan terlatih. Yang dimaksudkan bukan hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar, serta menguasai landasan-landasan kependidikan dalam profesi. Digunakan teknik dan prosedur intelektual yang harus dipelajari secara sengaja sehingga dapat diterapkan untuk kemaslahatan orang lain. Seorang guru profesional memiliki filosofi yang menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua yaitu ada prinsip dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 5 Ayat 1. Pertama, bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Kedua, kualifikasi, pendidikan, dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang ketiga yaitu kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugasnya. Yang keempat, kode etik profesi. Yang kelima, hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. Yang keenam yaitu penghasilan yang diperoleh sesuai prestasi kerjanya. Yang ketujuh, kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Yang kedelapan yaitu perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Dan yang terakhir kesembilan yaitu organisasi profesi yang berbadan hukum. Ciri-ciri guru profesional. Yang pertama, standar mental. Guru harus mempunyai mental sehat dan dedikasi tinggi pada tugas dan jabatannya. Yang kedua, standar moral. Guru mempunyai budi pekerti luhur dan sikap moral yang tinggi. Yang ketiga yaitu ada standar sosial. Guru mampu berkomunikasi dan bergaul dengan masyarakat. Yang keempat ada standar spiritual, yaitu guru wajib beriman dan bertakwa. Yang kelima ada standar intelektual, yaitu guru mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Yang keenam yaitu ada standar fisik, yaitu guru wajib memiliki sehat jasmani, tidak memiliki penyakit yang menular dan membahayakan. Yang ketujuh yaitu ada standar psikis, guru
yaitu harus sehat rohani dan tidak memiliki gangguan jiwa. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alifa Rahma, NIM 183131107, akan melanjutkan tentang topik 2, yaitu tentang pengembangan sikap profesional. Pengembangan sikap profesional dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu profesional maupun layanannya, guru harus meningkatkan sikap profesionalnya. Ini berarti bahwa ketujuh sasaran penyikapan yang telah dibicarakan harus selalu dipupuk dan dikembangkan. Hal tersebut dapat dilakukan baik dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas dalam jabatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh karena itu, guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Berbagai usaha, latihan, contoh-contoh, aplikasi penerapan ilmu, keterampilan, serta sikap profesional yang dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Sering juga pembentukan sikap tertentu terjadi sebagai hasil sampingan dari pengetahuan yang diperoleh calon guru. Sikap teliti dan disiplin, misalnya, dapat terbentuk sebagai hasil sampingan dari hasil belajar matematika yang benar. Karena belajar matematika selalu menuntut ketelitian dan kedisiplinan, penggunaan aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Sementara itu, tentu saja pembentukan sikap dapat diberikan dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan khusus yang direncanakan. Sebagaimana halnya mempelajari pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang diberikan kepada seluruh siswa sejak dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai guru. Seperti telah disebut, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya, ataupun secara informal melalui media massa, televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap profesional keguruan. Topik yang ketiga yaitu tentang syarat-syarat guru profesional yang akan dijelaskan oleh saya Diajeng Afifah Melani, NIM 183131114, dan saya Laila Nur Azizah, NIM 18313131116. Untuk mencapai seorang guru betul-betul profesional di bidangnya, maka perlu adanya kompetensi yang harus dicapai oleh seorang guru yang profesional. Karena kompetensi adalah seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan mengajar guru dalam menjalankan keprofesionalan sebagai seorang guru. Nah, sehingga tujuan dari pendidikan dapat dicapai dengan baik. Menurut standar kompetensi yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yaitu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru profesional ada 4 macam, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik. Kemampuan guru dalam memahami karakteristik atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik melalui berbagai cara utama, yaitu dengan memahami peserta didik melalui perkembangan kognitif peserta didik.
kemudian merancang pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, kemudian evaluasi hasil belajar, dan yang terakhir pengembangan peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu dengan cara penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang terdiri dari penguasaan materi kurikulum dalam mata pelajaran di sekolah dan beberapa substansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan salah satu kemampuan personal yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional dengan cara mencerminkan kepribadian yang mantap pada diri sendiri, kemudian bijaksana dan arif, dewasa dan berwibawa, mempunyai akhlak mulia, menjadi suri teladan yang baik bagi peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru melalui cara-cara yang baik dalam berkomunikasi dengan peserta didik. Nah, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dengan komunikasi yang aktif, maka seorang guru telah mampu menjadi fasilitator yang baik bagi perkembangan pendidikan. Syarat-syarat menjadi guru profesional menurut Dr. Haji Syaiful Sagala MPD dalam bukunya Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, beliau menuliskan bahwa standar yang dipersyaratkan menjadi guru yang profesional itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tugas dan tanggung jawab guru. Nah, di situ Rustiah menginventarisir tugas guru secara garis besar, antara lain 1. Mewariskan kebudayaan dalam bentuk kecakapan, kepandaian, dan pengalaman empiri kepada para muridnya. Yang kedua, membentuk kepribadian anak didik sesuai dengan nilai dasar negara. Kemudian yang ketiga, mengantarkan anak didik menjadi warga negara yang baik, memfungsikan diri sendiri sebagai media dan perantara pembelajaran bagi anak didik. Kemudian yang keempat, mengarahkan dan membimbing anak sehingga memiliki kedewasaan dalam berbicara, bertindak, dan bersikap. Kemudian yang kelima yaitu memfungsikan diri sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat lingkungan, baik sekolah negeri atau swasta. Kemudian yang keenam, harus mampu mengawali dan menegakkan disiplin baik untuk dirinya maupun murid dan orang lain. Kemudian yang ketujuh, memfungsikan diri sebagai administrator dan sekaligus manajer yang disenangi. Kemudian yang ke-8, melakukan tugasnya dengan sempurna sebagai amanat profesi. Kemudian selanjutnya, guru diberi tanggung jawab paling besar dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kurikulum serta evaluasi keberhasilannya. Kemudian yang ke-10, membimbing anak untuk belajar, memahami, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi muridnya. Dan yang terakhir yaitu guru harus dapat merangsang anak didik untuk memiliki semangat yang tinggi dan gairah yang kuat dalam membentuk kelompok studi, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka memperkaya pengalaman. Nah, berdasarkan pada penjelasan Rustiah tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa guru bertanggung jawab mencari cara untuk mencerdaskan kehidupan anak didik dalam arti sempit dan dalam arti sempit bangsa dan arti luas. Yang kedua, guru profesional senantiasa meningkatkan kualitasnya. Tugas dan kewajiban guru, baik yang terkait langsung dengan proses belajar mengajar maupun yang tidak terkait langsung, sangatlah banyak dan berpengaruh pada hasil belajar mengajar. Bila peserta didik mendapatkan nilai-nilai tinggi, maka guru mendapatkan pujian. Pantas menjadi guru dan harus dipertahankan walaupun tetap disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi, bila yang terjadi sebaliknya, yakini para peserta didik mendapat nilai-nilai rendah, maka serta-merta juga kesalahan ditumpahkan kepada sang guru. Predikat guru bodoh, tidak bisa mengajar, tidak memiliki kemampuan menjalankan tugasnya sebagai guru, lebih baik beralih fungsi menjadi karyawan atau tata usaha, juga dialamatkan kepada guru. Yang ketiga, standar profesional di Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Standar berarti antara lain sesuatu yang dipakai sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran, takaran, dan timbangan. Standar dapat juga dipahami sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi. Jadi standar profesional guru mempunyai kriteria minimal berpendidikan sarjana atau diploma 4 serta dilengkapi dengan sertifikasi profesi. Guru yang memenuhi standar adalah guru yang memenuhi
memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan memahami benar apa yang harus dilakukan, baik ketika di dalam maupun di luar kelas. Di samping tugas mengajar sebagai tugas pokok seorang guru, ada juga beberapa persoalan atau tugas prinsip yang semua guru harus memenuhi dan menguasainya sebagai bagian dari tugas seorang guru yang profesional, yakni tugas administrasi kurikulum dan pengembangannya, pengelolaan peserta didik, personel, sarana dan prasarana, keuangan, layanan khusus, dan hubungan sekolah masyarakat. Memang dilihat dari segi pembebanan, jelas persoalan di atas merupakan yang dapat memberatkan tugas guru karena tidak terkait langsung dengan tugas mengajarnya. Akan tetapi jika dicermati, ternyata tugas-tugas tersebut ada kaitannya dengan ketertiban dan kerapihan tugas guru. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.